Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik. Anta kama athnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza rida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul Fadilah, Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang Al-Fakir hormati dan kami takdimi, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang keempat, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zuhri Zaini, yang kami hormati dan kami takdimi, Ketua dan jajaran pengurus Pesantren Nurul Jadid beserta rekan-rekan santri. Kenapa saya sebut rekan-rekan santri? Karena saya memang santri Nurul Jadid, walaupun sekarang sudah menjadi alumni. Rekan-rekan santri yang masih aktif, baik santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Nurul Jadid, rekan-rekan pengurus P4NJ, tingkat pusat maupun tingkat daerah yang tersebar di beberapa kabupaten kota, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian wali santri yang barangkali mengikuti acara ini secara virtual di rumah atau di tempat masing-masing yang saya hormati semua. Di pagi hari ini Al-Fakir merasa tersanjung dan merasa mendapat kehormatan yang sangat besar. Rasa ketersanjungan saya dan rasa bahwa saya mendapat kehormatan itu paling tidak dalam dua hal. Yang pertama, karena saya bisa hadir secara langsung mengikuti peringatan haul almarhum Hadratus Syekh. Panggilan Hadratus Syekh pada tahun 60-an hanya tertuju kepada Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Tebuireng, Jombang sana. Tapi pagi hari ini saya menyebut almarhum Kezaini sebagai Hadratus Syekh, saya merasa tidak bersalah. Karena beliau bagi saya dan tentu kepada rekan-rekan santri, baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni, beliau itu adalah murabbir ruh. Sedang ar-ruh jauharu. Wadaka murabbir ruh war-ruhu jauharu. Wadaka murabbil jismi wal jismu kas-sadaq. Guru kita itu adalah murabbir roh. Pembina rohani kita yang justru menjadi esensi dari kehidupan kita. Oleh karenanya, perkenankan saya menyebut almarhum wal maghfur laki Haji Zaini sebagai murabbir roh. Bahkan mungkin murabbil jasad juga, tanpa harus menghilangkan jasa-jasa orang tua saya.
Kenapa seperti itu? Karena waktu saya aktif di pesantren, saya bertugas ngangkat teh, ngangkat kopi, ngangkat kue, mempersiapkan makan tamu dan para dosen. Alias masuk dalam. Itu. Oleh karenanya saya menempatkan almarhum dan jajaran keluarga dalam itu sebagai murabbir roh wal jasad bagi saya. Merasa tersanjung karena saya bisa berkesempatan hadir secara langsung mengikuti acara haul almarhum dan para almarhumin, para masyayikh di tempat ini. Pada saat yang lain dibatasi kehadirannya. Jadi ketika yang lain dibatasi kehadirannya dan saya bisa hadir langsung di sini, bagi saya merupakan ketersanjungan dan rasa penghormatan yang cukup besar. Banyak sebetulnya yang akan hadir di sini, tapi pesantren membatasi itu sebagaimana disampaikan oleh pengasuh tadi. Itu ketersanjungan dan rasa kehormatan yang saya rasakan yang pertama. Ketersanjungan dan rasa mendapat kehormatan yang kedua adalah ketika saya diminta untuk menyampaikan dan membacakan manaqib Hadratus Syekh Kiai Haji Zaini Abdul Mun'im pada kesempatan ini. Ketika salah seorang staf pengurus pesantren menghubungi saya, meminta kesediaan untuk hadir dan menyampaikan manaqib, membacakan manaqib Hadratus Syekh Zaini Mun'im. Beliau mengembel-embeli menyampaikan amanat dari pengasuh. Mungkin hadir di tempat ini. Jadi staf pesantren yang menghubungi saya bilangnya begini, ini sudah dari pengasuh Ustaz. Dari pengasuh Kiai. Pengasuh langsung menunjuk jenengan karena jenengan sebagai alumni senior. Ini pengasuh ada dan kemudian insya Allah staf pengurus itu ada di lingkungan ini. Memang saya termasuk bagian dari alumni senior. Karena saya masuk di pesantren ini tahun 1964. Bayangkan, mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, rekan-rekan santri ada banyak yang belum lahir. Ya, saya masuk di pesantren ini tahun 1964 dan alhamdulillah menangi Hadratus Syekh Zaini selama 12 tahun. Itulah sebabnya maka tadi saya sampaikan beliau bukan hanya murabbir ruh bagi saya, tapi juga murabbil jasad karena waktu itu saya masuk dalam. Nyiapaki dosen, kalau dosen bermalam, kemudian tempat tidurnya, kemudian konsumsinya, ada tamu. Saya yang menyiapkan dengan teman saya di Madura, dari Kadur, namanya Abdul Syakur. Padahal senioritas belum jaminan. Senioritas belum jaminan. Itulah sebabnya maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika mengomentari ayat di mana dalam ayat itu Allah membagi umat Nabi Muhammad ini menjadi 3 kelompok. Ayatnya berbunyi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin dan seterusnya itu. Itu Allah membagi umat Nabi Muhammad menjadi 3 kelompok. Dari sahabat Ansor. Dari sahabat Ansor ini sendiri berkualitas-kualitas, bertingkat-tingkat keterdahuluannya. Nah, kemudian yang kedua dari golongan Ansor. Yang ketiga kita yang mengikuti termasuk kelompok umat Nabi yang disebut oleh Al-Quran dalam ayat itu. Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi mempertanyakan, apakah keterdahuluan itu dari segi nilai atau dari segi waktu? Kalau dari segi waktu mungkin
rekan-rekan santri yang ada sekarang, bahkan alumni-alumni tahun 2000-an misalnya atau tahun 90-an, mungkin sudah bukan senior. Jadi apakah penilaian tentang senioritas itu dari segi waktu? Kalau begitu, atau apakah senioritas itu bagi mereka yang masih menangi Hadratus Syekh Zaini, ini masih perlu didiskusikan. Agar supaya istilah ini, sebutan ini tidak liar. Tidak liar. Senior, santai senior, santai senior. Doktor ini siapa? Rosadi, calon doktor ya. Doktor, ya. Sebetulnya saya minder, sangat minder hadir di tengah-tengah bapak-bapak saudara-saudara. Sangat minder. Kenapa? Karena yang saya hadapi ini doktor S3, S3 semua. Sementara sarjana saya tidak tua-tua. Tetap muda terus, sarjana muda. Bahkan mungkin, maaf, ini pengasuh ini masih sarjananya masih muda-muda, tak mau tua-tua. Karena sarjana muda. Sedang santri-santrinya sudah S3 semua. Tapi begini Bapak, ini cerita sedikit. Ketika di Kalibaru rumah saya, waktu itu saya sebagai ketua yayasan SMA-NU. Ada seorang yang ingin mendirikan akademi kebidanan dan kemudian numpang di sekolah saya di SMA-NU Kalibaru. Karena kebidanan ada materi kuliah bidang agama, kemudian saya yang ditunjuk oleh pengurus cabang, ketua pengurus cabang NU Banyuwangi. Direktur Akbid ini, Akademi Kebidanan ini menyangkal, apa betul hanya sarjana muda bisa mampu mengajar di perguruan tinggi? Kemudian ketua PCNU Banyuwangi itu bilang, mana doktor yang S3, mari diadu dengan Pak Mursyid ini, saya berani. Bilangnya begitu. Artinya, saya tidak keder walaupun sarjana muda. Dengan dokter-dokter pun insya Allah saya masih bisa berdiskusi. Insya Allah. Ini Dr. Rosyadi Badar, ini murid saya dulu di SMP. Dr. Rosyadi Badar, ini murid saya di SMP, muridnya Ustadz Haji Abdul Halim juga di SMP. Ini sekarang sudah dokter S3, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Walaupun gurunya tetap enggak tua-tua. Nah, itulah Bapak. Jadi betul. Syekh Mutawalli Asy'ari mempertanyakan senioritas itu dari segi waktu atau dari segi kualitas. Kenapa Mutawalli Asy'ari mempertanyakan itu? Karena ada ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah, Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Sekelompok besar dari golongan-golongan orang yang terdahulu dan sekelompok kecil dari orang-orang yang kemudian. Jadi ada yang kualitasnya bagus, walaupun mereka tidak menututi Hadratus Syekh Zaini Mun'im. Dengan demikian, maka saya ingin agar supaya didiskusikan istilah senioritas itu supaya dimantapkan agar supaya istilah ini tidak menjadi liar. Saya merasa sungkan, merasa risih, senior, pengurus alumni senior dan sebagainya. Baiklah Bapak-bapak serta saudara-saudara, rekan-rekan santri yang masih aktif terutama putra maupun putri. Penyelenggaraan haul masyayikh pada kali ini diselenggarakan dalam suasana prihatin. Tadi sudah disinggung sedikit oleh pengasuh. Prihatin karena memang harus terjadi pembatasan itu. Pembatasan gerak sehingga harus bagi jarak. Pembatasan kehadiran sehingga tidak semuanya boleh hadir. Pembatasan bernafas sehingga harus pakai masker. Ya, ada yang tapeke katanya kalau pakai masker. Kalau menurut saya sesangga itu. Tapeke karena diawali oleh rasa yang sudah pesimis. Rasa yang sudah suudzon.
Kalau kita mulai dari awal berbaik sangka, pakai masker, tidak ada rasa tapke itu. Ya mungkin ada 1-2 orang tertentu yang memang karena mengidap penyakit tertentu. Jadi penyelenggaraan haul pada pagi hari ini, pada tahun ini, itu diselenggarakan dalam suasana prihatin. Nah, pesantren Nurul Jadid yang sudah terlanjur dinobatkan sebagai pesantren tangguh. Nah, ini. Pesantren Nurul Jadid yang sudah terlanjur dinobatkan sebagai model pesantren tangguh. Model itu artinya sudah menjadi percontohan pada pesantren-pesantren yang lain. Bahkan mendapat penghargaan tingkat nasional. Saya tahu saja walaupun tidak ada orang yang memberitahu karena Google telah memberitahu saya. YouTube telah memberitahu saya. Bahkan wawancara pengasuh dengan Kapolres Probolinggo, saya ikuti itu. Zamannya sudah seperti ini, sudah terbuka. Walaupun sebagaimana disampaikan langsung oleh pengasuh, itu bukan target. Bukan tujuan untuk mendapatkan penghargaan itu. Karena demikian, maka bagi saya, ikhtiar yang dilakukan oleh pesantren Nurul Jadid dengan semua jajarannya, dengan sabar, dengan tabah, dengan tekun, itu merupakan semata-mata implementasi dan pelaksanaan dari al-wa'iyatul khamsah. Nah ini. Pelaksanaan dari panca kesadaran santri. Paling tidak. Al-wa'yul hukumi musya'di. Paling tidak di situ rasa tanggung jawab bernegara. Kesadaran bernegara dan kesadaran berbangsa. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada maksud lain kecuali untuk kemaslahatan bersama. Sementara ada kaidah yang menyebutkan maaf. Nah, ini untuk menghilangkan minder saya, jadi terpaksa harus lepaskan semua. Kalau kemudian saya sembunyi takut-takut, saya tambah minder malah nggak bisa bicara. Tasarrufur ra'i 'ala ra'iyah manutun bin maslahah. Pengelolaan pemerintah terhadap rakyatnya maka harus dilandaskan pada kemaslahatan bersama. Sementara penanganan pandemi COVID ini dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkahnya dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, maka ini menurut saya sebagai pelaksanaan dan implementasi dari al-wa'yul hukumi wasya'bi. Itulah Bapak-bapak serta saudara-saudara. Jadi dengan demikian, pesantren Nurul Jadid pantas kalau kemudian bagaimana ini tagline-nya ini. Santri sehat, pesantren hebat, Indonesia bermartabat. Tetap dikaitkan dengan perjuangan keindonesiaan. Tidak hanya mementingkan pribadi, tidak hanya mementingkan pesantrennya, tapi dikaitkan dengan bagaimana Indonesia ini menjadi satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah Bapak-bapak serta saudara-saudara, rekan-rekan santri, para alumni, para pengurus P4NJ, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu serta saudara-saudara yang mengikuti acara ini di tempat atau di rumah masing-masing yang saya hormati. Bagi saya pelaksanaan haul ini tidak hanya sekedar adanya keharusan untuk mengenang para arwah. Apalagi arwah itu guru-guru kita. Apalagi arwah itu orang tua, leluhur-leluhur kita. Lebih dari itu, penyelenggaraan haul ini saya bermaksud atau saya melihat bahwa itu sebagai napak tilas. Sebagai napak tilas, menjelajahi alur dan jalan yang telah ditempuh oleh para masyayikh terdahulu. Sebab saya ingat sebuah
sabda sebuah ucapan Imam Malik bin Anas. Dan ini dimuat dalam kalender Nur Jadid kira-kira 4 tahun yang lalu. Sementara rekan-rekan santri sudah lupa ini. Ya kan? Ya lupa. Saya kumpulkan itu. Nah, sekarang hadis-hadis atau ayat-ayat yang dimuat dalam kalender tahun 2021 itu bagus-bagus. Dan saya suka menginventarisir itu, mengoleksi itu. Nah, di antara yang saya koleksi pada kira-kira kalender 2024 itu, 4 tahun yang lalu, itu berbunyi bahwa tidak akan pernah sukses hari ini. Kecuali napak tilas terhadap leluhur para pendahulunya yang pernah sukses pada masanya. Pernah dengar ini? Ada itu, kira-kira di kalender 4 tahun yang lalu. Jadi dengan demikian, maka pelaksanaan haul ini selain dimaksudkan untuk mengirim bacaan Yasin, tahlil, dan doanya nanti, selain itu untuk napak tilas. Nah, napak tilas itu saya melihatnya lewat 2 jalur. Yang pertama, jalur pertama adalah nilai riwayat hidup dan kesejarahannya. Kemudian yang kedua, dari karya-karya tulisnya yang ditinggalkan. Karena pada hakikatnya karya tulis seseorang itu sedang bertutur secara tersembunyi bahwa sosok penulisnya seperti itu. Ini hakikat dari sebuah karya tulis. Jadi sebuah karya tulis selain bertutur tentang ilmiah yang termuat dalam buku atau kitab itu, juga bertutur tentang siapa sosok yang sebenarnya dari penulis itu. Saya ingin ambil karya tulis yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Zaini Mun'im, yaitu kitab Syu'abil Iman. Kitab Syu'abil Iman. Sampai-sampai ketika ada pertemuan 3 bulanan, pertemuan rutin triwulanan di Banyuwangi, kemarin bulan Februari pertengahan insya Allah, pengasuh juga hadir. Saya sampaikan pada Sekjen P4ND. Ada hadir Pak Kiai Junaidi. Hadir? Tidak hadir. Saya sampaikan, kalau ingin mengetahui sosok yang sebenarnya dari Kiai Haji Zaini Mun'im, almarhum, lihat Syu'abil Iman. Syu'abil Iman, yang bait-baitnya terdiri dari kurang lebih 313 atau 314. Tentu pada kesempatan ini tidak akan saya sebutkan semua siapa yang sebenarnya sosok dari Hadratus Syekh Kiai Haji Zaini Mun'im. Yang ingin saya cuplik 3 saja. Yang pertama, beliau adalah sosok seorang pejuang. Sosok seorang pejuang. Begitu saya masuk pesantren ini tahun 64, kira-kira 1 tahun, Hadratus Syekh sudah menyampaikan dawuhnya. Dan kebetulan dimuat dalam buku Selayang Pandang pondok pesantren ini. Sudah punya semua alumni-alumni? Belum? Beli, ganti cetak. Ini promosi penerbitan. Hadratus Syekh waktu itu dawuh, sengkok lebih seneng andi santre tekakal aku ana dadi kondektir bis, tapi pateng berdakwah, pateng berjuang, banding dadi kiai tapi pasif, diam saja. Itu ucapan kiai, sabda dawuh kiai pada waktu itu. Masih baru-barunya kira-kira 1 tahun 2 tahun lah saya masuk pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu dawuh, santri-santri sengkok wajib andi ijazah negeri. Itu. Wajib andi ijazah negeri. Itu yang kedua. Akhirnya setelah saya pulang ini, begitu hebatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Zaini. Sebagai jiwa perjuangannya luar biasa. Jiwa perjuangannya luar biasa. Tapi ketika beliau itu dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama penting,
Beliau memilih ilmu. Karena seperti diketahui dan diungkap, ditulis dalam buku Selayang Pandang Pesantren ini. Sebetulnya pesantren Nurul Jati ini lahir, berdiri, dan berkembang sampai sekarang gara-gara 2 orang. Gara-gara seulah si Safiuddin dan ulah Saifuddin. Iya. Saya katakan seperti itu, ini dimuat di sini. Jadi pesantren Nurul Jati berdiri gara-gara ulah daripada Safiuddin dan Saifuddin. Yang Safiuddin orang Gondosuli, Kota Anyar, kemudian yang Saifuddin orang Paiton. Kenapa? Nah ini panjang ceritanya. Kiai Haji Zaini Hadratus Syekh ini datang ke Karanganyar, ke Tanjung ini tidak untuk mukim di sini, tidak untuk mendirikan di sini, hanya sekedar bersembunyi dari kejaran penjajah pada waktu itu. Sesudah itu akan bermaksud akan melanjutkan perjuangannya, menemui teman-temannya di pedalaman Jogja sana. Tapi tiba-tiba kok 2 orang ini datang. Kiai, kula tero nyantrinya, tero nyari ilmu, tero mondok. Padahal Kiai mau melanjutkan perjalanan itu. Kalau Belanda sudah kehilangan jejak terhadap Kiai mau melanjutkan perjuangannya, menemui teman-temannya di pedalaman Jogja sana. Jadi saya mengistilahkan, walaupun dalam buku ini bukan gara-gara ya, cuma saya saja yang menggunakan, membahasakan gara-gara Safiuddin dan Saifuddin pesantren Nurul Jati ini berdiri. Saya menduga, boleh kan menduga? Saya menduga Hadratus Syekh ini lebih mempertimbangkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man alima wa amila wa 'allama huwallazi yud'a 'aziman fi malakutis samawat." Siapa yang berilmu dan kemudian ilmunya diamalkan dan setelah mengamalkan dia mengajarkan pada orang lain, orang itu dielu-elukan di malakutis samawat. Dipanggil-panggil dan dielu-elukan sebagai orang yang agung. Dan Hadratus Syekh Zaini memilih ini sehingga urung melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta. Bisa dibaca di sini. Cuma syarahnya tidak seperti yang saya sampaikan ini. Singkat di sini. Dan alhamdulillah karena begini malaikat yang di atas langit memanggil keagungan Hadratus Syekh dan kemudian diwariskan pada penerus-penerusnya, pemangku amanatnya. Maka kemudian pesantren berkembang dengan pesat seperti yang kita lihat sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi pada akhirnya hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Sudah berapa jam? Ini yang pertama, Kiai pejuang. Kemudian yang kedua, Kiai yang low profil. Profil bersahaja, sederhana, tidak neko-neko, dan sangat memperhatikan akhlak. Serta adab dalam pergaulan. Itu Hadratus Syekh Zaini Munim. Pernah suatu ketika, sekitar tahun 70-an awal, pesantren memerlukan dana. Jadi dana tidak seperti semudah sekarang. Dulu sulit. Pesantren memerlukan dana dan kemudian ditetapkan ada beberapa santri yang diutus untuk mencari donatir ke beberapa daerah. Sebelum keberangkatan, para santri yang kebetulan ditugas untuk mencari dana menghimpun donatir ini, diberi pembekalan. Antara lain, pembekalan itu disampaikan oleh almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Muhammad Hashim Zaini yang menyampaikan, termasuk Al-Fakir hadir dalam pertemuan pembekalan itu. Beliau, Ki Hashim, menyampaikan begini. Waktu itu Syu'abil Iman belum tersebar seperti sekarang. Bahkan waktu itu saya belum tahu
Syu'abul Iman itu seperti apa, bukunya seperti apa. Walaupun Ustadz Haji Abdul Halim itu pernah bercerita kepada saya, pernah mendampingi Ki Haji Muhammad Zuhri Zaini ketika stensilan Syu'abul Iman ketika di stensil pertama kali. Kan begitu Ustadz, ya. Ki Hasyim waktu itu waktu pembekalan menyampaikan begini pada santri-santri yang ditugaskan. Wa darihim madum tafi darihimu. Wa ardihim madum tafi ardihimu. Bait sebelumnya wa in bada ma yujibu tawira limungkarin fajtani bitahkira. Ini cerminan dari akhlak. Kalau memang di tengah-tengah masyarakat yang kamu akan datangi untuk mencari donatur itu terdapat hal-hal yang mungkar dan perlu dirubah, jangan sekali-kali melemparkan kata-kata penghinaan. Itu akhlak. Memang bait ini berbicara tentang husnul khuluq di dalam kitab Syu'abul Iman itu. Wa imbada ma yujibu taghyira limungkarin fajtani bitahkira. Kemudian darihim madum tafi darihim. Bahkan gaulilah mereka, masyarakat yang kau akan datangi itu selama engkau berada di situ. Wadarihim madum tafi darihim. Gauli dengan baik. Wadarihim madum tafi darihim. Gauli dengan baik selama engkau berada di situ. Maksudnya dalam rangka mencari dana donatur itu. Jangan menampakkan kesombongan, kecompaan, tutur kata yang baik. Sehingga banyak olena. Mon angas, gunyerengi, nyerodeng. Tak ada olena donatur. Wa ardihim madum tafi ardihim. Ini cerminan akhlak. Ini bagian kecil, sekelumit kecil kada daripada apa yang. Kemudian yang terakhir, janji 3 tadi kan. Yang terakhir bahwa Hadratus Syekh Zaini sangat perhatian pada ilmu dan penyebaran ilmu. Sangat perhatian pada ilmu, pada perkembangan ilmu dan penyebaran ilmu. Ini ada hadis mutawatir, maaf, bukan hadis Rasul tapi hadis Nurul Jadid. Waktu itu saya punya senior yang lebih senior, bahkan guru-guru saya. Ada almarhum wal maghfurlah Ki Haji Badri Mas Duki, itu pernah mengajar saya. Ngajar saya Idatun Nasyiin dan ngajar saya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di kelas ada Kiai Haji Ali Wafabidowi almarhum, itu guru saya. Ada Kiai Haji Abdul Moni dari Sumberanyar, itu guru saya. Ada Ustadz Zainuddin Abbas almarhum, itu guru saya. Banyak senior-senior yang lebih senior dari saya. Nah, ketika Ki Badri ini mau meninggalkan pesantren Nurul Jadid, konon ceritanya Hadratus Syekh berkenan sowan datang ke ruangannya Kiai Haji Badri Mas Duki. Ada yang ingat ada Kiai bin Badri Mas Duki? Ada yang pernah tahu? Tidak tahu. Sekarang buka pesantren, sekarang dilanjutkan putranya, Badri Duja di Keraksan sana. Apa? Ngaitopo ya, Kalibuntu. Hadratus Syekh ini datang ke ruangannya Ki Badri. Madebu, dia noro abulan apa? Noro abana. Ini mutawatir hadis itu. Ya, bukan hadis Rasul tapi ya. Mutawatir artinya sudah banyak senior-senior saya waktu itu berbicara tentang itu. Kejani hadir berkenan alengki ke ruangan Ki Badri. Dia noro abulan apa noro abana. Sebagaimana kita tahu juga bahwa abahnya Ki Badri itu kan nyilom, menghilang. Alias khilaf. Sebelum menjawab Ki Badri, Hadratus Syekh Zain langsung menjawab, "Keng mon noro abana ki dia rogi." Mon noro abana ki dia rogi. Karena ilmunya sudah banyak, sudah tinggi, sudah begitu besar, bekalnya sudah cukup untuk mendidikan pasien. Pas mailang, orang alim, ilmu, pas helap.
Ya kemanfaatannya untuk dirinya sendiri saja, praduga Allah. Tapi untuk masyarakat awam, kemaslahatan umum, tidak ada manfaat apa-apa. Itu apa artinya? Hadratus Syekh Zainul Mu'in tidak suka yang khilaf-khilaf, ya. Tidak suka yang khilaf-khilaf, lebih suka yang ilmiah, yang ilmu, yang alim. Jadi barangkali ini hanya 3 saja. Siapa sebenarnya Hadratus Syekh Ghazali? Nah sekarang yang terakhir ingin saya sampaikan kesan dan pesan. Itu udah mulai kesan tadi, kesan. Sekarang pesan. Pantas kan kalau saya disebut senior kemudian berpesan pada santri-santri dan adik-adik yang masih aktif di sini. Terutama yang masih MI, MTS, SMP. Kalau perguruan tinggi enggak. Yang alia. Sah-sah saja kan, pantas kan saya memberi pesan. Pesan yang pertama berkaitan dengan bahwa ilmu itu sangat penting. Ada 2 bait. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang yang berilmu itu hayyun khalidun, hidup selamanya. Sebagaimana hidupnya Hadratus Syekh Zainul Mu'in, walaupun sudah sekian tahun wafat, namanya terus disebut-sebut. Apalagi peninggalannya kayak begini. Disebut-sebut terus diingat. Wa awsaluhu tahtat turabi ramimu, sedang tulang belulangnya sudah hancur di bawah tanah. Ini normalnya. Normalnya kalau sudah puluhan tahun tulang-tulang hancur. Tapi ada 1-2 orang bahkan lebih yang puluhan tahun masih utuh. Mudah-mudahan Hadratus Syekh dan para masyayikh di sini di alam barzahnya diutuhkan semua sehingga diampuni, diselamatkan dari segala yang menyusahkan di alam barzah. Tapi sebaliknya wadul jahli mautun wadul jahli mautun wa mashin ala tsara yadunnu minal wa huwa adimu. Wadul jahli sebaliknya orang yang bodoh, tidak punya ilmu. Mautun, dia sudah mati. Wa huwa mashin ala tsara. Padahal mereka berjalan ke Borok, ke Demor, ke Kalau Odi, tapi mati pada hakikatnya. Yadunnu minal ahya, mereka menyangka termasuk dari golongan yang masih hidup. Padahal wahwa adimu, pada hakikatnya dia mati. Kenapa? Tekbut sebut orang, teklop kaparlo orang, tekabuto orang. Karena tidak punya apa-apa, ilmu tidak punya, keterampilan tidak punya, skill tidak punya. Ini pesan saya kepada santri-santri yang masih aktif. Artinya apa? Perdalam, jangan malas, jangan sampai ada penyesalan. Karena saya sudah mengalami penyesalan itu. Antara lain penyesalan itu memang pacet tidak buana betes bedaya ada. Mesti buana betes bedaya budi. Artinya penyesalan itu masih di belakang, tidak di awal. Hadratus Syekh itu membimbing saya agar supaya ikut thariqah. Jadi Hadratus Syekh menyelenggarakan thariqah untuk santri-santri tertentu. Di Bilmas tempatnya sekarang apa sudah dibongkarnya? Di Bilmas. Apa setengah bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Waktunya memang bertentangan. Jam 12 malam. Sementara saya masih sekolah. Sehingga saya tidak meneruskan itu. Menyesal. Seumur-umur menyesal. Saya tidak mengikuti. 2 kali saya ikut. Yang pertama ikut karena dipanggil. Yang kedua dipanggil lagi oleh Hadratus Syekh. Saya memang sering dipanggil. Ngaji tafsir imla juga saya sering dipanggil. Nah, cuma 2 kali. Mungkin yang ketiga kalinya karena dipanggil-panggil terus, pas tidak dipanggil-panggil sama kiai. Nah sampai sekarang saya menyesal. Kenapa dulu saya tidak tekun mengikuti tawajuhan bimbingan thariqah dari Hadratus Syekh ini. Itu antara lain satu yang besar. Jadi jangan sampai penyesalan yang saya alami ini terulang bagi santri-santri yang sekarang masih aktif. Itu yang pertama pesan saya. Yang kedua, ada 2 bait lagi pesan. Idan talaat kaful laimi minal ghina tamayala i'jaban
wa qala ana idam talat kaful laim. Apabila tangan si laim itu sudah penuh dengan harta, penuh dengan jabatan, penuh dengan ilmu, bahkan penuh dengan ibadah. Merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Minal ghina. Tamayala i'jaban. Mereka akan berjalan sambil terhuyung-huyung. Gaya. Tamayala i'jaban, sambil menunjukkan kekagumannya. Dan berkata, qala anak mun engko. Itu. Walakin seterusnya apa itu? Walakin karimal ard likas kalwusni kullama tahammala asmaron tawadhu'a wan hana. Akan tapi orang yang memiliki akhlak yang mulia dan asal usul yang baik mulia. Kalwusni sebagaimana ranting, sebagaimana dahan. Setiap ranting atau dahan itu menanggung beban buah, dia merendah dan membungkuk. Akhirnya saya meluarkan hadis, bukan hadis Rasul tapi kun fadian wala takun faqiso. Ini hadis Nurul Jadid tapi. Kun, jadilah engkau bagaikan padi. Bagaimana padi? Kibur lebih ngacung ke atas. Tapi begitu lama-lama buahnya semakin besar, nunduk. Ya kan? Ya. Padi itulah baru terbit, kibur terbit, kan ngacung ke atas. Lama-lama bertambah minggu, semakin berat, nunduk. Tawadhu awan hana, merendah dan membungkuk. Itu. Jadi ini pesan saya dua ini kepada alumni santri. Oleh karenanya lewat kesempatan yang sangat baik ini, yang pertama mudah-mudahan para almarhumin, para masyayikh di alam barzakh diselamatkan oleh Allah, diberi kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur, dan dihisab dengan hisaban yasira, dan kemudian dimasukkan Allah, dan barokah meninggalkan peninggalan ilmu, dan pesantren ini dicatat sebagai amal ibadah yang luar biasa pada amal. Dan kepada santri-santri yang masih aktif di sini, mudah-mudahan diberi semangat untuk menuntut ilmu dan amal tentunya, mudah-mudahan sehingga ilmunya bermanfaat. Saya rasa itu sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak sampai terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya su'ul adab, dan mudah-mudahan segera saya akhiri apa yang saya sampaikan ini supaya tidak semakin banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.